Salam, selamat malam kami ucapkan kepada saudara-saudara yang hadir pada ibadah kita pada malam hari ini. Dan terkhusus untuk saudara-saudara yang baru pertama kali ini beribadah di gereja kita ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga ibadah kita pada malam hari ini membawa sukacita dan damai sejahtera kepada kita semua. Kita akan segera memulai ibadah kita,
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220, kita nyanyikan ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Ya Roh Kudus, berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya dan menerima mahkota kehidupan-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita kembali menaikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263, kita nyanyikan ayat 4 dan ayat 6.
surga, kata yang pantas dimilikinya, habis berjuang di gelanggang dunia, di sisi Allah ia jayalah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini dengan tema keselamatan bagi bangsa-bangsa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dari dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Mari kita baca bersama-sama ayat 17. Sebab Anak Domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi Selidikilah Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
kasih-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan dan minta keampunan kepada Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat dalam hidup kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami. Dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri.
Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama sampai dengan hukum Tuhan yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Bila Rohmu meyakinkan bahwa apapun diriku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan pujian dari paduan suara Lux Caelisti.
untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran sabda Allah, kita naikkan pujian kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 21, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Puji Tuhan, doa dan harapan saya bahwa semua kita yang ada dalam ibadah hari ini semua dalam keadaan sehat. Semua penuh dengan sukacita, kita diberkati oleh Tuhan lewat ibadah hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu kelima setelah Trinitatis, yaitu minggu ketritunggalan Allah, di mana Allah masih tetap menyatakan dirinya sebagai Allah pencipta, penyelamat dan pemelihara bagi kita, dan anugerah Allah tetap ada bagi kita sampai hari ini, memungkinkan kita bisa menikmati waktu, kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita saat ini dipersiapkan dari kitab Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca firman Tuhan ini secara bergantian, dan ayat yang terakhir nanti kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan bagi kita. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Kita bersama. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian firman Tuhan ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita yang berbahagia hari ini adalah orang yang beruntung boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, karena kebenaran firman Tuhan ini adalah suara Tuhan bagi kita saat ini. Kebenaran firman Tuhan ini akan kita renungkan dalam terang tema keselamatan bagi bangsa-bangsa. Satu tema yang sangat luar biasa, mengingatkan kita kembali tentang arti sebuah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah bagi kita. Dan bukan hanya untuk kita, tetapi bagi semua bangsa, semua orang, semua manusia. Tuhan juga telah mengerjakan keselamatan itu bagi mereka. Persoalannya sekarang, apakah keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan, yang sudah disiapkan Tuhan untuk semua bangsa, telah diperoleh oleh semua bangsa, semua orang? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sedang mencari banyak hal. Kita hidup sebagai orang pencari. Kita sedang mencari jati diri kita. Kita sedang mencari banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika ada sesuatu yang menarik hati kita, kita begitu gampang untuk terkecoh untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu itu. Apalagi itu sesuai dengan keinginan kita. Kita akan terus mengejarnya. Ibarat ada satu sekolah unggulan contohnya. Kalau kita tahu sekolah ini sekolah unggulan, maka semua orang tua akan berlomba, berusaha mencari cara bagaimana supaya anaknya bisa masuk di sekolah unggulan itu. Karena sesuatu yang kita cari itu adalah sesuatu yang penting bagi kita, sesuatu yang bermakna dan tentunya memberi nilai bagi kita. Sakaria hari ini dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca ini menggambarkan kepada kita sesuatu yang lebih indah. Ia melihat, dikatakan ada begitu banyak orang yang datang mencari. Mereka tidak mencari kekayaan, mereka tidak mencari keamanan, mereka tidak mencari sesuatu yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, tetapi mereka datang mencari Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Sakaria kepada kita hari ini. Dalam pencarian dalam hidup kita ini sekarang, bagaimana kita memahami ada satu hal yang terpenting yang sebenarnya juga harus kita cari, yaitu mencari Tuhan. Dikatakan di sini, marilah kita pergi mencari Tuhan. Mengapa sesuatu itu kita cari? Karena sesuatu itu penting bagi hidup kita. Ketika seseorang berkata mencari Tuhan, sesungguhnya di sana kita bisa melihat dia sedang membutuhkan Tuhan. Artinya Tuhan itu penting bagi hidupnya, sehingga dia mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu seberapa penting Tuhan bagi hidup kita saat ini. Seberapa penting hidup Tuhan bagi kehidupan saudara saat ini. Sehingga ketika kita mengatakan Tuhan masih penting bagi diriku, apakah kita masih sungguh-sungguh memberi hati kita mencari Tuhan? Atau mungkin kita berkata, aku kan sudah Kristen, aku sudah percaya Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang pada akhirnya terkecoh dengan penampilan-penampilan lahiriahnya, sehingga melupakan hakikat dari pencarian hidupnya tentang keselamatan, yaitu pencarian akan Tuhan dalam dirinya. Dia merasa bahwa ketika dia sudah rajin beribadah, dia sudah menemukan Tuhan di sana. Ketika dia sudah rajin melakukan sesuatu, dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan Tuhan dalam apa yang dilakukan itu. Firman Tuhan hari ini membukakan kepada kita pengertian yang lebih dalam dari itu. Bahwa hal mencari Tuhan itu penting, berhubungan dengan keselamatan kita, berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan tujuan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa mencari Tuhan di sini merupakan suatu hal yang membuat orang memahami kebutuhan hidupnya. Bahwa mencari Tuhan tidak hanya sekedar formalitas seperti yang kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu ada banyak orang datang beribadah tetapi hatinya tidak pada Tuhan. Ada banyak orang sedang berdoa tetapi sebenarnya hatinya tidak pada doa itu. Sehingga kita diajar hari ini lewat kebenaran ini, bagaimana seharusnya kita mencari Tuhan. Pencarian kita akan Tuhan menunjukkan seberapa penting Tuhan itu bagi hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari penjelasan Sakaria yang akan kita terima hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini untuk kita. Bagaimana tentang konsep keselamatan itu bisa sampai kepada bangsa-bangsa.
bisa menjadi bagian dari bangsa-bangsa, termasuk kita saat ini yang ada di sini. Bangsa-bangsa yang dimaksud di sini adalah kita. Ada semua orang yang di luar bangsa Israel. Bahwa Allah sesungguhnya telah memberi dirinya, membuka jalan untuk keselamatan bagi semua orang di dalam dirinya sendiri. Ini yang harus kita pahami tentang konsep keselamatan. Yang pertama adalah bahwa kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sejak semula telah membuka diri bagi keselamatan kita. Bagi setiap orang yang merindukan Tuhan, yang mencari Tuhan. Tuhan membukakan dirinya untuk kita temui ketika kita mau datang kepadanya. Dan ketika kita menemukan Tuhan, maka di sanalah kita juga menemukan keselamatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita tadi menyatakan kepada kita seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain. Mengatakan, mari kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Mereka sadar betapa pentingnya Tuhan, tetapi mereka sadar bagaimana keberadaan mereka di hadapan Tuhan. Ini merupakan satu hal yang harus kita seimbangkan. Kita tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, sebenarnya kita tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi kata melunakkan hati Tuhan, artinya kita dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada kita. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan tetapi sebenarnya tidak dalam kerendahan hati. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Yesus mengatakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada banyak orang yang mengatakan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu juga. Tetapi Tuhan katakan, enyahlah pelaku kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Apa yang akan kita lihat di sini? Bangsa-bangsa yang dikatakan orang-orang mengenal dirinya. Sesungguhnya mereka tidak layak akan keselamatan itu. Mereka sadar mereka orang yang tidak layak. Tetapi mereka datang dalam kerendahan hatinya. Dan dikatakan mari kita datang mencari Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Ada sebuah sikap hati yang benar-benar bagaimana caranya supaya Tuhan berkenan akan kehidupan kita. Jadi keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang memang ya seperti bertepuk sebelah tangan. Tuhan membukakan jalan keselamatan kepada kita. Tetapi kita juga harus merespon keselamatan itu dengan hati yang benar-benar membutuhkan keselamatan itu dalam diri kita. Itu yang ingin disampaikan oleh Zakaria kepada kita di sini. Mari kita datang melunakkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita melunakkan hati Tuhan? Mari datang dalam kerendahan hati. Keselamatan itu adalah bagian milik dari orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, marilah datang, selidiki hatimu. Tadi pujian kita sangat bagus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihimu Yesus katanya. Dan keselamatan itu adalah bagian dari orang-orang yang mengenal dirinya tidak layak. Kita diselamatkan bukan karena kita layak, tetapi kita benar-benar tahu kita butuh keselamatan. Ini yang diharapkan Tuhan dari kita saat ini. Sejak semula Tuhan telah membuka diri bagi kita yang benar-benar tahu diri, mengenal diri bahwa kita akan binasa oleh dosa. Tetapi oleh tangan Tuhan yang terbuka ketika kita datang dalam kerendahan hati kita. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep keselamatan ini bukanlah sesuatu yang kita dapatkan begitu saja. Tuhan memang tidak menuntut kita melakukan apapun, tetapi kita perlu merespon keselamatan itu dengan hati yang benar. Sehingga ada penyambutan yang baik di sana. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu, kita harus respon itu dengan baik. Maka kita akan beroleh keselamatan itu. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan dari kebenaran. Ayat yang ke-23 ini sangat menarik bagi kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi
dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Mereka ingin ikut dalam barisan orang-orang yang diselamatkan itu. Karena apa? Dikatakan di sini, karena kami mendengar Tuhan menyertai kamu. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kita? Jika kita berkata bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, apa yang dikatakan orang tentang hidup kita, orang yang diselamatkan ini? Ini yang harus kita renungkan sekarang. Orang-orang yang diselamatkan ini benar-benar menunjukkan diri mereka kepada orang yang lain, bahwa orang lain pun tertarik untuk diselamatkan. Aku mau ikut bersamamu, karena aku tahu Tuhan juga bersamamu. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana cara hidup kita? Artinya yang saya ingin sampaikan kepada kita saat ini, bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita juga adalah alat bagi tangan Tuhan untuk juga memakai hidup kita menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Jadi ketika kita diselamatkan, kita bukan menjadi orang yang menjadi egois untuk diselamatkan bagi diri sendiri. Tetapi Tuhan mau keselamatan yang kita terima itu benar-benar keselamatan yang berdampak, bermanfaat juga menuntun orang lain yang ada di sekeliling kita kepada keselamatan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan lewat kebenaran ini. Bahwa orang percaya itu diselamatkan oleh Tuhan supaya lewat kehidupan orang-orang percaya itu orang lain menemukan jalan keselamatan melalui hidup kita. Jadi Tuhan tidak datang lagi turun dari surga sekarang untuk membuka jalan keselamatan bagi orang. Tetapi Tuhan memakai orang-orang yang sudah diselamatkan seperti kita menunjukkan jalan, membukakan jalan bagi orang-orang yang masih banyak sebenarnya yang membutuhkan keselamatan itu. Mungkin kita berkata, kami sudah Kristen. Kekristenan tanpa keselamatan itu nol. Perlu kita harus memahami ini. Karena inti kekristenan itu adalah pada keselamatannya. Banyak orang Kristen tidak memahami konsep keselamatan. Ini penting Bapak Ibu. 0 dikali 1, 0. Begitu ya. 0 dikali 1 juta juga 0. Mengapa? Karena bertumpu pada nolnya. Itulah hidup kita. Dosa telah membuat kita tidak ada artinya apa-apa. Kita bernilai 0 di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menerima anugerah keselamatan, keselamatan ini menyempurnakan hidup kita. Ketika kita mau merespon anugerah keselamatan itu, kita yang tadinya 0 itu, menerima anugerah itu, pada saat itu kita disempurnakan. Jadi tidak perlu banyak, hanya satunya anugerah itu bagi kita, keselamatan. Ketika kita menerima 0 dipadukan menerima angka 1, pada saat penerimaan itu terjadi, dia menjadi sempurna 10. Bukankah seperti itu yang Tuhan harapkan bagi kita? Sehingga apapun yang dikerjakan oleh 0 dengan anugerah tadi menghasilkan sesuatu yang berarti, bernilai. 10 dikali 1 langsung lipat ganda 10. Sehingga jangan pernah menjadi pribadi yang merasa, wah aku sudah melakukan banyak hal. Jika itu engkau lakukan dari dirimu sendiri, tanpa anugerah Allah yang benar-benar memberikan engkau jaminan keselamatan, dan itu nolnya itu. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya lelah, capek, mengeluh, putus asa. Walaupun sudah lama ikut Tuhan, tapi masih bisa putus asa. Sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tetap stres. Karena apa? Dia tidak memaknai kehidupan itu dengan benar. Seperti dia tetap bernilai 0. Apapun yang dikerjakannya, sampai 1 juta pun pencapaian 0, tetap 0. Tetapi kita tidak perlu harus dilelahkan dalam hidup ini. Ketika kita bersama Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Itu yang harus kita tahu. Paulus mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita benar-benar hidup dalam keselamatan, maka keselamatan itu akan mengerjakan banyak hal dalam diri kita. Dan keselamatan itu tidak bisa disembunyikan. Yesus mengatakan kepada para muridnya, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, berdampak, bermanfaat bagi sekelilingnya. Tak ada orang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Selalu pelita ditaruh di atas kaki Dian, supaya semua orang melihat. Demikian sebenarnya orang-orang yang telah beroleh keselamatan. Tak boleh, artinya tidak dapat disembunyikan hidupnya. Semua orang bisa melihat seperti di sini. Ya, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kamu. Dari mana mereka tahu? Karena terpancar
hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah pancaran hidupmu saat ini? Jangan jauh dulu, lihat dulu bagaimana pancaran hidupmu kepada temanmu. Tanya dulu yang di sampingmu itu, apa yang kau lihat dalam diriku saat ini? Apakah kau lihat terang Kristus dalam diriku? Apakah ada tanda-tanda keselamatan dalam diriku kau lihat? Coba tanya dirimu, tanya temanmu yang ada di sekelilingmu. Tak perlu tanya orang lain, tanya orang terdekatmu. Apa yang mereka lihat tentang dirimu? Adakah pancaran Kristus mereka lihat? Atau sebaliknya, apa yang dikatakan? Percuma kau Kristen, kata. Ya ada mak, ringgas merminggu. Ya ada mak, ringgas martangiang. Iya kan? Apa yang mereka katakan? Kalau hidup kita masih tak menjadi batu sandungan bagi mereka, sesungguhnya kita perlu bertobat. Kita perlu membuka hati lagi untuk datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan ubahkan hidup kita dan menjadi terang dan menjadi garam. Kita harus menjadi batu penjuru bagi orang-orang yang mengharapkan anugerah Allah keselamatan. Mereka bisa menemukan itu lewat hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Zakarias ini. Kami mau pergi menyertai kamu. Kami mau ikut bersama-sama dengan kamu. Karena apa? Karena bagi mereka penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi orang disertai. Kami mau juga seperti itu. Bagaimana orang melihat hidup kita? Kalau kita seorang Kristen, apa yang dikatakan orang tentang kita? Apakah mereka mau ikut bersama-sama dengan kita? Aku juga mau ikut sepertimu. Wah, ini kesaksian yang sudah hidup itu. Mari Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda yang ada di sini. Hidupmu masih muda, perjalanan masih panjang. Jangan sia-siakan hidupmu ini. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu keselamatan itu ada pada diriku. Jadikan aku menjadi terang, jadikan aku menjadi garam. Setidak-tidaknya hidupku berdampak menuntun orang kepada keselamatan. Ini penting bagi kita semua. Jadi mari Bapak Ibu, kiranya firman hari ini mengingatkan kita kembali. Kalaulah ini bisa membantu kita untuk melihat diri kita. Seperti apa kita merespon keselamatan kita dari Tuhan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Engkau membutuhkan Tuhan. Katakan, mari kita mencari Tuhan. Cari Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Carilah Tuhan maka engkau akan menemukan Dia. Dan ketika kita menemukan Tuhan, Tuhan juga sesungguhnya akan berperkara bagi kehidupan kita. Ya, itu yang penting. Tak ada yang lebih sulit dari perkara dosa yang sudah diselesaikan Tuhan dalam hidupmu. Jika perkara dosa itu yang menarik kita dari maut kematian itu telah dikerjakan Kristus, perkara-perkara yang lain pun bisa Tuhan selesaikan dalam hidupmu. Yang terpenting, mari katakan hari ini kepada dirimu sendiri, aku mau mencari Tuhan. Karena ketika aku menemukan Tuhan, aku akan merasakan bagaimana Tuhan akan mengubahkan kehidupanku dan menjadikan hidupku berdampak, bermanfaat, berarti paling tidak untuk orang-orang di sekelilingku. Mereka juga bisa mengenal Tuhan. Itu yang diharapkan oleh kebenaran ini dari kita. Sehingga keselamatan bagi bangsa-bangsa ini bisa tergenapi lewat kehidupan kita semua yang telah beroleh keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kalau kita saat ini sedang bergumul tentang apapun, yang kau butuhkan itu adalah Tuhan. Bukan pencapaian apapun yang sedang engkau banggakan itu yang penting bagi hidupmu. Tapi pastikan bahwa engkau membutuhkan Tuhan hari ini. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka sesungguhnya di sanalah kita mendapatkan jawaban-jawaban untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kita gumuli dalam hidup ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Itu yang harus kita pahami lewat kebenaran ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Pulanglah dengan keyakinan, aku mau mencari Tuhan. Dan pastikan dalam pencarianmu dengan Tuhan, engkau bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan keselamatan itu dalam dirimu. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, pastikan Tuhan, aku mau menjadi saluran keselamatan juga bagi orang-orang di sekelilingku. Tuhan memberkati kita semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah kesempatan ini. Kami boleh diperkenankan oleh Tuhan kembali mendengarkan suara-Mu, mengingatkan kami kembali betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah sumber keselamatan kami. Engkau telah mengerjakan keselamatan itu bagi kami, supaya kami orang-orang yang binasa karena dosa beroleh kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga mengharapkan kehidupan kami yang sudah diselamatkan boleh menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kami yang menanti-nantikan anugerah Allah lewat hidup kami. Tuhan bantu kami. Kalau selama ini hidup kami
seringkali menjadi batu sandungan bagi mereka. Ampuni kami Tuhan, izinkan kami boleh menjadi terang dan garam bagi sesama kami, di sekeliling kami, di lingkungan kami, di rumah kami, sehingga orang-orang yang merindukan Tuhan, mereka menemukan Tuhan lewat hidup kami. Berkatilah semua kami yang hadir dalam ibadah hari ini. Pulihkan hidup kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berduka juga Tuhan hiburkan mereka, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul dalam pergumulan sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, memulihkan dan memberikan kesembuhan. Anak-anak-Mu semua yang sedang bergumul dalam pendidikan saat ini, yang datang dalam ibadah ini, Tuhan tahu pergumulan-pergumulan mereka dalam pendidikannya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kepada mereka hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan dan kepintaran, buat mereka berhasil sesuai dengan harapan mereka ya Tuhan. Yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan Yesus yang baik, buka mereka lapangan pekerjaan yang baik juga. Yang mengharapkan jodoh, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh menemukan itu di dalam Tuhan. Tuhan yang baik, berkati keluarga-keluarga yang datang dalam ibadah ini sekarang. Pulihkan kehidupan keluarga kami masing-masing, sehingga kasih Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan benar-benar hidup dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, orang-orang tua Tuhan berkati. Berkati keluarga-keluarga yang mengharapkan keturunan. Berkati buah kandungan mereka. Kasih Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berdoa untuk hamba-hamba pendeta dan keluarga, Tuhan berkati senantiasa mampukan memimpin umat-Mu di tempat ini. PHJ, penatua dan semua majelis jemaat, satukan hati mereka untuk menjadi pemimpin jemaat ini, untuk memimpin kepada keselamatan yang benar di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semuanya.